Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan satu topik materi dengan saya berikan judul 14 tahun pernikahanku, dan video yang Anda tonton saat ini adalah episode yang pertama. Setelah melalui dari proses perenungan diri, saya untuk bisa membawakan konten catatan kehidupan dengan baik, menyampaikan wacana edukasi dengan lebih sempurna tentang segala hal yang terkait tentang kesehatan mental. Akhirnya saya akan melengkapi dulu materinya, karena di catatan kehidupan episode 1, juga episode 2, juga episode 3, di sana baru menceritakan tentang latar belakang keluarga saya, orang tua kandung saya, cicit kandung saya, latar belakang pendidikan saya, transformasi dari masa kanak-kanak menuju ke remaja, transformasi dari kehidupan remaja menuju ke kehidupan dewasa, dan akhirnya sampai episode ketiga adalah sebatas bahwa akhirnya saya menikah di tahun 1999. Dan di sini saya akan mulai masukkan beberapa materi yang terkait tentang kesehatan mental, tetapi ini belum detail. Karena untuk lebih deep, lebih dalam membawakan materi ini, saya tidak bisa meloncati perjalanan kehidupan yang saya alami sampai dengan 49 tahun ini. Jadi besar harapan saya Anda tidak bosan mau mendengarkan kisah kehidupan seorang Hani Tejo Wahyono yang mungkin Anda anggap bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa, mungkin nothing, tapi saya akan mengemas, saya akan menceritakan storytelling tentang kehidupan yang saya lalui. Saya akan jabarkan wacananya, saya akan jabarkan pengalaman hidup, baik itu suka maupun duka, dan nantinya besar harapan bisa menjadi bekal. Khususnya video ini, konten ini saya buat untuk bekal, saya persembahkan untuk ketiga anak saya. Saya akan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Tidak akan ada yang saya kurangi, tidak akan ada yang saya tutup-tutupi. Jika saya dalam kondisi yang salah, saya akan akui, saya akan di konten ini, di video ini, di konten berikutnya, video berikutnya pun juga akan saya buka secara transparan. Sedangkan ketika mungkin mantan istri saya melakukan kesalahan, juga akan saya ceritakan sedetil mungkin, tidak menambahi, tidak mengurangi, tidak memfitnah. Juga yang paling penting,
adalah saya mulai membahas di dalam 14 tahun pernikahanku. Saya akan mulai membahas tentang problematika yang terjadi antara saya dengan orang tua saya, terutama yang terjadi pada mama saya. Dan ini pun tidak akan saya tambah-tambahi, tidak akan saya kurang-kurangi, tidak akan saya gunakan sebuah trik pencitraan. Ini semua tidak lain tidak bukan saya ingin video yang saya bagikan bisa berguna kepada seluruh orang yang mungkin punya anak dan sudah dewasa dan mempunyai problematika seperti saya. Besar harapan bahwa konten atau video yang akan saya buat episode walaupun saat ini maupun yang akan ke depan, saya akan usahakan maksimal untuk menata, mengatur narasi, menuangkan dalam video dengan kedalaman arti, kedalaman perasaan, dan tidak ada maksud untuk mungkin membuka luka lama, untuk mungkin memojokkan salah satu orang per orang. Tapi tidak lain tidak bukan adalah agar supaya bisa diambil hikmahnya. Bagi saya pribadi, saya sudah berjanji akan menuju ke depan menjadi orang yang lebih bijak, lebih baik. Juga khususnya saya ungkapkan ini, tidak ada yang saya khawatirkan. Walaupun mungkin dilihat oleh saudara dari keluarga besar, entah itu keluarga almarhum papa saya maupun keluarga besar dari mama saya, tidak ada yang namanya mengungkit masa lalu, mengambing hitamkan problematika yang terjadi. Dan khusus untuk mama saya yang tercinta, jika mungkin mama saya tercinta sendiri menonton langsung video saya ataupun mendengarkan cerita dari saudara, video ini saya buat tujuannya adalah mama bisa menjalani kehidupan di usia senja, menua dengan indah, bisa menerima sajian narasi video yang saya buat dengan baik dan benar, menjadikan sebuah bahan refleksi agar supaya ke depan, khususnya untuk keluarga besar Tejo Wahyono dan keluarga besar dari keluarga besar dari mama saya, Margayu, lebih baik adanya. Baik, saya akan mulai masuk ke satu topik dulu tentang keputusan saya untuk mengakhiri masa lajang. Sudah saya ceritakan pada Anda semua bahwa di tahun 1997, 1996 akhir tepatnya, 1996 akhir tepatnya saya sudah mulai mendapatkan kesempatan untuk bekerja.
di tahun 1997 itu mungkin adalah puncak saya menguasai pekerjaan saya secara totalitas. Dan ketika itu terjadi, saya sudah mempunyai income, dan sudah saya ceritakan bahwa tahun 1996 merupakan babak baru, episode baru dari kehidupan saya, di mana ketika saya menjalin hubungan percintaan dengan seorang yang mengalami long distance, itu saya putuskan untuk stop karena sebuah keraguan, karena sebuah proses pembelajaran mental yang kurang tepat, memikirkan melakukan tindakan dengan berasas asumsi. Dan itu adalah hanya sebagai pembelajaran, tutup buku dan move on. Dan ketika saya yang seharusnya ingin mungkin berstudi di Australia, saya harus les untuk mendapatkan nilai TOEFL yang lebih. Tuhan berkata lain, saya dipertemukan oleh seorang wanita yang selisihnya adalah 6 tahun lebih muda dengan saya. Saya kelahiran 1973 dan mantan istri saya kelahiran tahun 1979. Dan ketiga anak almarhum bapak saya dan mama saya ternyata ada kesamaan, walaupun itu tidak di planning. Kami semua mengakhiri masa lajang di usia 26 tahun. Almarhum kakak saya kelahiran 1969 dan memutuskan untuk menikah tahun 1995. Itu artinya pada saat usia 26 tahun. Cicit saya yang kedua kelahiran tahun 1970 dan memutuskan untuk mengakhiri masa lajang atau menikah tahun 1996. Sedangkan saya sendiri lahir tahun 1973 dan akhirnya memutuskan mengakhiri masa lajang menikah tahun 1999 di bulan Februari. Dan keputusan pernikahan yang saya ambil tidak sebatas tanpa dasar. Melalui proses pendalaman, mengenal satu sama lain, melalui proses pacaran dari tahun 97 sampai dengan 99. Dan itu pun perkawinan di negara kita kan ada 2 sesi. Satu adalah pencatatan melalui negara, dan satu lagi adalah pencatatan melalui religi masing-masing sesuai dengan agama yang kami peluk. Dan kebetulan untuk agama yang kami peluk itu untuk pendaftaran pernikahan itu tidak semudah membalik tangan. Harus melalui prosesi pembelajaran pernikahan dulu. Seingat saya 6 atau 7 bulan beberapa sesi. Dan itu pun juga sudah saya katakan bahwa bagi saya
menikah itu bukan karena asas hanya saling mencinta. Karena kalau kita berasas saling mencinta saja, tapi kita tidak punya komitmen, tidak bisa menjaga konsistensi, tidak bisa berani untuk memutuskan bahwa kita ini menikah tujuannya adalah hidup bersama sampai akhir hayat. Karena sudah saya katakan berkali-kali pada pasangan saya, baik itu mantan pacar saya yang pertama dan istri saya yang pada saat tahun 1999 saya menikah, perbedaan pendapat dari latar belakang didikan keluarga egosentris itu pasti akan muncul. Sehingga kalau kita mengedepankan egosentris, kualitas cinta itu tidak ada artinya. Kualitas yang benar-benar dibutuhkan dalam sebuah perkawinan bagi saya setelah saya evaluasi adalah komitmen dan konsistensi. Ketika kita memutuskan untuk menjadi satu, visi dan misinya itu harus selaras. Tidak akan sama, tapi minimal selaras. Dan ketika saya anggap semuanya baik-baik saja, akhirnya Februari tahun 1999 kami menikah, baik di catatan pemerintahan atau oleh negara maupun oleh religi yang kita anut. Dan sudah saya katakan bahwa settingannya adalah saya harus menemani kedua orang tua saya. Artinya saya dan istri saya tinggal serumah dengan papa mama saya di tahun 1999. Pada dasarnya kami tidak ada problematika apapun. Dan satu hal yang seringkali rumor yang sudah beredar di masyarakat, terutama yang seringkali terjadi itu kalau istri itu orang luar, bukan keluarga inti. Sedangkan kalau saudara itu adalah keluarga inti, maksudnya cicik saya. Itu tidak berlaku di keluarga saya. Papa mama saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Yang namanya menantu ya berarti anaknya. Tidak ada keluarga luar. Karena saya cukup terheran-heran juga, banyak sekali teman-teman saya yang senantiasa bertukar pikiran dengan saya bercerai dengan sangat mudah dikarenakan merasa dikalahkan oleh kepentingan keluarga. Itu banyak sekali yang teralami dan terjadi. Jadi entah kenapa suaminya lebih memihak ke orang tua dan saudara-saudara kandungnya dalam hal urusan apapun, dan yang istri ini dianggap masih orang luar. Itu tidak pernah terjadi di keluarga saya. Di tahun pertama kami menikah, kita sudah dipercayai oleh Tuhan. Di tahun 2000 Februari kami diberkati seorang anak perempuan. Jadi menikah tahun 1999 Februari dan tahun 2000 Februari
saya punya anak yang pertama. Dan itu adalah sebuah sukacita, baik itu bagi papa mama saya, juga bagi papa mama saya mertua. Kabar sukacita juga mungkin bagi semua keluarga besar. Walaupun di sini di tahun 2000 ini baru diketahui bahwa cicik saya yang pertama, yang sekarang sudah almarhum, mempunyai problematika penyakit yang sudah dalam kondisi parah. Untuk mengetahui tentang hal ini, saya sudah berkali-kali ngomong, urutannya adalah lihatlah di catatan kehidupan episode 1, 2, atau 3. Cicik saya ini tinggal di Jakarta, dan ketika di tahun 2000 ada momen emak saya ulang tahun, dan ketika itu pula orang tua saya mengetahui adanya kondisi fisik yang sangat menurun. Di situ setelah diperiksakan di seorang dokter ahli jantung di Solo, dinyatakan parah. Dan mulai hari itu pula, maksudnya mulai tahun itu pula, kabar sukacita dan kabar menyedihkan silih berganti terjadi. Di tahun itu pula papa mama saya sudah mulai serius untuk mencarikan dokter ahli, dibawa ke rumah sakit Singapura, Gleneagles, ditangani oleh seorang profesor jantung, Arthur Tan kalau nggak salah. Dan itulah yang sedikit saya ceritakan, bahwa dalam hidup ini ada banyak hal yang dapat kita kontrol, tapi ada banyak hal yang tidak dapat kita kontrol. Dan akibat adanya pekerjaan rumah, yaitu pekerjaan rumah tentang cicik saya menderita penyakit yang parah, otomatis ini mengganggu stabilitas kejiwaan, iman papa mama saya, di mana nantinya akan saya ceritakan tentang banyak hal yang akan berimpact atau berimbas pada kesehatan mental kami semua. Jadi kami ini, saya dan istri, sudah komitmen ketika sebelum anak kami lahir di Februari 2020 pun sudah berkomitmen bahwa istri saya akan mempekerjakan seorang baby sister atau suster, dan kami akan mengawasi. Saya sudah men-setting sampai ke sana, kamar bayi sudah kita siapkan semua, pokoknya semuanya adalah indah adanya. Dan setelah anak saya lahir di tahun 2020 Februari, tidak lama kemudian disusul dengan kelahiran anak saya yang kedua di bulan September tahun 2021. Dan yang menjadikan sangat luar biasa, puji syukur yang tidak pernah henti-henti kami ucapkan, anak yang kedua kami ini kebetulan laki. Jadi 2 tahun pertama kami menikah ini, sukacita kami alami sepenuhnya. Keluarga kami lengkap.
punya anak perempuan, punya anak laki. Dan di tahun 2021 ini sudah saya ceritakan ketika papa mama saya berkonsentrasi untuk mengadakan pengobatan untuk kakak saya, cicit saya, juga sempat terjadi di internal mertua saya. Mertua laki saya juga kebetulan kena serangan jantung. Akan tetapi semua bisa dilalui dengan baik, dan ketika itu mengajak saya berobat di Jakarta. Semuanya berjalan dengan baik dan benar sampai akhirnya seperti yang saya ceritakan di catatan kehidupan episode yang pertama, kedua, dan ketiga, karena kondisi kakak saya yang pertama ini dari mulai tahun 2000 sampai 2001 tidak semakin membaik, ada wacana dari papa mama saya untuk membawa pulang cicit saya ke Solo. Akan tetapi pada saya, pada istri saya, pada cicit saya yang kedua, pada kakak ipar saya yang kedua, kami tidak pernah dikasih tahu tentang seberapa serius penyakit cicit saya yang pertama. Sorry, saya agak serak. Jadi kami tidak diberitahu seberapa serius kondisi cicit saya yang pertama ini mengalami sakit. Tapi intinya, seingat saya almarhum bapak saya mengatakan bahwa ini cicit kamu akan saya tarik pulang ke Solo. Dan mungkin karena maksud dan tujuannya tarik pulang ke Solo itu bukan untuk pindah rumah, tapi untuk lebih dekat. Karena ternyata setelah saya mendapatkan cerita setelah cicit saya meninggal dunia, itu ternyata dokter sudah mengatakan bahwa sisa kehidupan cicit saya ini tidak lama, sehingga maksud hati dari papa mama saya adalah di sisa kehidupan cicit saya ingin bersama. Tapi ini semua pastilah menimbulkan sebuah efek karambol. Efek karambol di mana tidak artinya saya, tidak artinya istri saya menolak kehadiran cicit saya dan kakak ipar saya dan satu anak keponakan saya untuk tinggal bersama. Tapi disinilah mulai ada hal-hal di mana keindahan dalam berkeluarga, keluar biasaan anugerah yang telah diberikan Tuhan ini, kita mulai diuji. Nah, di mana di sini juga saya harus katakan pada Anda semua, privasi tentang istri saya dan kedua anak saya, privasi dengan kalau kehadiran mertua saya untuk melihat cucu-cucunya ini jadi sedikit terganggu. Dan di selama 2 tahun pertama pernikahan kami, cekcok itu biasa. Seingat saya, cekcok saya dengan istri saya yang pertama kali setelah punya anak itu, anak pertama ya, itu hanya hal yang sepele dan itu bisa diakhiri dengan baik. Ketika itu istri saya memperlakukan anak yang pertama itu, dia ingin
yang simple dan dia percaya akan sebuah produk yang pasti sudah diuji kualitasnya, bahwa anak saya ini dia lebih suka kalau ketika mau tidur setelah mandi anak ini dipakai pampers. Pampers itu popok ya, popok biar kalau kencing tidak basah. Tapi sudut pandang saya, entah mendapatkan berita dari mana saya tidak tahu. Saya merasa bahwa ketika bayi ini lahir, dia belum ada kesempurnaan atau dalam pengembangan pembentukan tulang, organ-organ semuanya. Dan saya melihat kalau kita tuh tahu produk Pampers, maksudnya saya tidak menyebutkan merek ya, maaf tadi, semacam popok tadi itu kan sifatnya walaupun lentur tapi yang tidak selentur kalau popok bayi kain. Dan saya merasakan bahwa mempunyai kekhawatiran pada saat pembentukan tubuh yang masih bayi ini, kalau dikasih ganjel ya, istilah itu kan ganjel ya, kalau untuk popok yang pakai busa-busa itu ganjel. Saya mengkhawatirkan kalau nantinya bahasa Jawanya kakinya nanti mekekeh, karena kan di selangkangnya dikasih pampers popok. Saya mohon maaf tidak mengatakan merek, busa. Nah, saya itu maksudnya adalah ngapain harus busa. Saya berharap pakai yang tradisional, popok kain, karena ketebalannya pasti di luar, ketebalannya pasti lebih nyaman kalau popok kain. Dan andaikan apa yang saya khawatirkan benar terjadi ataupun tidak terjadi, toh juga tidak ada salahnya kalau kita antisipasi. Itu adalah perbedaan pendapat saya dengan istri saya 2 tahun pernikahan. Jadi kami ini tidak ada konflik apapun. Semuanya baik-baik saja. Rutinitasnya adalah pagi hari kami pasti makan bersama, jajan di luar, kemudian saya pulangkan istri saya, kemudian saya bekerja, mulai berkantor, dan saya menggunakan supir di rumah. Walaupun ada mobil lainnya, tapi saya tetap menggunakan supir. Dan setelah supir itu selesai drop saya di kantor, biasa saya suruh pulang rumah, mengantisipasi siapa tahu ada keperluan orang rumah, entah itu mama saya, entah itu istri saya, entah itu mertua saya. Kalau ada keperluan bisa dilayani oleh supir tadi. Dan akhirnya karena tingkat stresnya almarhum bapak saya dan mama saya ketika melihat anak perempuannya itu sakit parah, akhirnya apa yang dikatakan dengan saya tadi itu akan segera direalisasi, bahwa cici kamu segera akan saya bawa ke rumah, karena ini adalah rumah kamu, sudah dinamakan, sudah dijatah rumah masing-masing. Cici kamu ini tidak kontrak atau tidak beli rumah, karena memang tujuannya bukan karena pindah ke Solo, itu bukan untuk tujuannya pindah pekerjaan, tapi orang tua saya ingin menghabiskan masa-masa yang singkat dengan cici saya lebih intens. Tapi efek karambolnya privasi kami jadi terganggu. Di
Di sini saya tidak tahu siapa yang memulai, karena saya menjaga privasi antara istri saya dengan mertua saya. Saya tidak pernah tahu menahu. Entah bagaimana ceritanya, saya menyampaikan juga pada istri saya dulu bahwa ini Cici akan pulang di Solo. Di rumah saya yang saya tempati ini, rumah ini luas. Seluas tanahnya saja 700, luas bangunannya 500. Sehingga banyak sekali kamar yang tersedia. Jadi di sini saat itu kan saya menggunakan 3 kamar. Kamar utama kami dengan istri, 2 kamar untuk bayi kami. Dan masih tersisa, seingat saya 2 kamar kosong. Dimana di situ nantinya ketika Cici saya pulang akan tinggal tidur menempati kamar tersebut. Sudah saya jelaskan dengan istri saya. Saya tidak menjelaskan ke mertua saya. Mungkin istri saya menjelaskan ke mertua. Dengan berbagai macam pertimbangan, entah kenapa, akhirnya suatu malam minggu, jadi kami punya tradisi setiap malam minggu kami keluar makan bersama dengan mertua. Mertua saya mengatakan bahwa bagaimana kalau kamu misalkan saya kasih pinjam rumah. Dan saya pribadi tidak pernah menganggap hal tersebut bertujuan buruk. Dan juga sudah saya katakan bahwa role model saya adalah pak cilik saya atau singgu saya yang seperti dipilih oleh mak engkong saya sebagai teman hari tua. Dimana ketika ada momentum kerusuhan Mei 1998, akhirnya singku saya ini memutuskan pindah ke Batam, walaupun konsekuensinya meninggalkan orang tua atau meninggalkan emak saya. Tapi itu menjadi role model saya. Jika memang itu diperlukan, ya tidak apa-apa. Kalau memang saya manggil istri saya Noni, kalau memang Noni mengharapkan demikian, ya tidak apa-apa bagi saya. Dan akhirnya di tahun 2022 awal kami pindah rumah. Meninggalkan rumah saya di Kebayoran Tengah nomor 6 atau Alor nomor 10, dan dikasih pinjam rumah oleh mertua saya, berlokasi di Fajar Indah di Jalan Baturan Indah Raya BP7. Itulah yang terjadi di keluarga kami 2022 awal, momentum kami pindah rumah. Dan itulah kehidupan. Ketika kita ini merasakan perjalanan hidup yang lancar, tahu-tahu harus ada hal-hal yang membuat sebuah ide, sebuah keberanian untuk harus kita lakukan atas nama menyelamatkan privasi keluarga kecil saya. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Fajar Indah untuk
video catatan kehidupan episode yang 1, 2, 3 kan hanya terpotong atau terceritakan sampai saya menikah. Dan untuk 14 tahun pernikahan episode yang pertama ini saya akan tutup sampai di sini. Di tahun 1999 saya menikah Februari. Di tahun 1999 Februari saya menikah. Tahun 2000 Februari saya punya anak pertama perempuan. Di tahun 2021 September saya punya anak yang kedua. Dan di tahun 2022 saya pindah rumah. Jadi kira-kira demikian. Kami akan menceritakan lebih lanjut di 14 tahun pernikahan. Untuk episode yang kedua akan saya sambung. Dan semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya katakan bahwa pembuatan video yang menceritakan tentang cerita kehidupan saya ini adalah basic utama ketika nanti saya mulai membahas tentang kesehatan mental. Walaupun tadi sudah saya katakan bahwa keluarga inti itu adalah utama. Jadi kita entah itu dari religi ataupun entah itu dari iman kita sendiri masing-masing, bahwa memang kita ini disetting untuk dari anak tumbuh kembang menjadi seorang dewasa dan akhirnya menikah. Dan ketika itu kita harus mulai mengambil segala resiko. Tidak lain tidak bukan utamakan untuk kepentingan keluarga inti. Dikarenakan papa mama saya sedang konsen, sedang mengalami stres yang luar biasa akibat cicik saya yang pertama sakit parah. Hal tersebut membuat saya memutuskan untuk meninggalkan mereka. Dipinjami rumah oleh mertua, tidak lain tidak bukan tujuannya agar supaya ketika mereka banyak pikiran, mereka itu orang tua saya, ketika kehadiran cicik saya, kakak saya beripar dan anak saya di rumah yang sama, tidak terjadi konflik yang merunyamkan keluarga yang tadinya semuanya baik-baik saja. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.